Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, anak-anakku yang Pak Pri cintai karena Allah Subhanahu wa taala, marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, kenikmatan yang mana nikmat bulan apa anak-anak? Bulan Ramadan. Nah, kenikmatan kita masih bulan Ramadan itu belum tentu dinikmati oleh saudara-saudara kita yang lainnya. Mungkin ada saudara kita yang baru sakit di rumah sakit, tidak bisa menikmati Ramadan. Ada pula yang dia di luar sana sudah datang Ramadan, dia sehat tetapi dia lupa. Oh, nah ini bulan Ramadan itu lupa. Mereka masih memikirkan dunia. Nah, kita yang diberikan kesempatan Allah untuk menikmati Ramadan, kita sehat, kita juga sempat, kita berpuasa, kita ngaji dan sebagainya, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, anak-anak, mari semoga sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada siapa? Kepada uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu apa, Pak? Yaitu suri tauladan terbaik atau contoh yang paling baik, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semoga kita semua keluarga besar EJIT Cendekia dan orang Islam mendapat syafaat Nabi Muhammad di hari kiamat. Allahumma amin, sehingga kita semua bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku yang Mbak bercintai karena Allah Subhanahu wa taala, hari kemarin, hari Senin, kalian sudah mendengarkan kultum dari Pak Nasrul ya, berupa sirah yang luar biasa sekali, yaitu dari salah satu sahabat pilihan, sahabat yang luar biasa, yang dia itu kerjaannya mengumandangkan azan. Siapa, anak-anak? Iya, betul, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah luar biasa sekali ya anak-anak. Kemarin kisahnya beliau ketika Nabi Muhammad meninggal, beliau sampai shock, tidak bisa azan. Padahal sebelumnya dia azan setiap hari, bahkan 5 waktu azan terus. Tapi ketika Rasulullah meninggal, dia sampai tidak kuat untuk azan, karena di situ ada kata-kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika ada kata Muhammad, dia akan teringat kepada Nabi Muhammad. Dia kembali sedih dan tidak sampai tidak sanggup untuk azan lagi. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin tentang yang azan, yaitu Bilal bin Rabah. Kalau hari ini Pak Pri akan memberikan sedikit kultum berkaitan sejak kapan sih azan itu terjadi, atau sejak kapan sih azan itu mulai dikumandangkan. Apakah sejak Nabi Muhammad lahir, atau sebelum Nabi Muhammad lahir bahkan sudah azan? Nah, kita akan belajar hari ini bersama-sama kapan atau asal-usul azan itu seperti apa. Nah, anak-anak yang Pak Pri cintai karena Allah Subhanahu wa taala, anak-anak, perintah untuk sholat 5 waktu itu terjadi pada masa Nabi Muhammad, karena pada peristiwa Isra Mi'raj, maka itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk sholat 5 waktu. Nah, azan itu juga terjadi ketika masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepatnya dulu di awal-awal ketika Nabi Muhammad itu mendapat perintah sholat untuk 5 waktu itu, belum ada azan, anak-anak. Jadi gimana? Ketika sudah waktu sholat, para sahabat itu langsung menuju ke tempat sholat, sebuah masjid seperti itu. Tapi jangan dibayangkan masjidnya seperti sekarang ya, anak-anak. Dulu itu masjidnya luar biasa sekali, masih tanah yang dipadatkan. Jadi tanah itu dikasih air biar agak lembek gitu, terus dipadat sampai dia padat. Jadi tidak keramik ya, tapi masih tanah. Jadi ketika sujud itu, ketika bangun dari sujud, maka keningnya itu ada bekas-bekas tanah gitu ya anak-anak. Nah,
ketika di balik menuju ke sholat, ketika para sahabat ini ingin melakukan sholat, maka yang dilihat adalah matahari. Jadi patokan kapan sholat itu adalah matahari, anak-anak. Dilihat, oh mataharinya sudah di atas, kita berdiri, bayangan kita sudah condong ke arah timur sedikit, berarti itu sudah masuk waktu duhur. Jadi para sahabat itu matahari, oh mataharinya segini, oh berarti asar, oh maghrib gitu. Jadi patokannya adalah matahari. Dulu belum ada adzan, oh ketika sudah, oh ini masuk duhur, berarti ke masjid, sholat berjamaah dan sebagainya. Hingga akhirnya pada suatu ketika Rasulullah itu berhijrah, pindah ke kota Madinah. Nah, di kota Madinah itu ada dua kaum anak-anak, yaitu kaum Ansor dan Muhajir. Muhajirin itu yang bersama Rasulullah dari Mekah. Kalau Ansor itu yang asli penduduk Madinah. Pada suatu ketika, karena dakwah Rasulullah itu luar biasa sekali, bagus sekali, akhirnya umat Islam itu bertambah banyak sekali. Banyak yang masuk Islam, entah dari kaum Muhajirin maupun kaum Ansor. Maka dari itu para kaum Ansor itu ketika udah mulai sholat itu berdatangan ke masjid. Tetapi menunggu, ini kapan ya? Sholatnya itu kapan ya? Menunggu Rasulullah untuk sholat. Para itu duduk di masjid. Tapi ada yang pekerjaannya pedagang, ada pula yang pekerjaannya macam-macam pekerjaan itu. Kadang ada yang tersibukkan anak-anak. Oh baru jualan, lagi ngedoli pembeli. Ada juga yang baru beternak, agak goleki kambing misalnya, atau baru mencari unta dan sebagainya. Jadi tidak bisa bareng. Makanya kaum Ansor saat itu saling penukar pendapat. Saudaraku, ini ya kita itu ketika mau masuk sholat bingung ya, masih belum ada gimana ya cara untuk mengumpulkan sholat biar semuanya itu, yang petani, yang pedagang itu langsung ke masjid, yang pengembala juga ke masjid, itu gimana ya kira-kira. Terus ada yang berpendapat, oh bagaimana kalau kita nyalakan api di bukit. Jadi ketika orang-orang yang melihat api itu, oh berarti sudah masuk waktu sholat. Tapi sama Rasul tidak disetujui. Ada pula yang berpendapat, bagaimana kalau kita itu meniup terompet. Oh berarti tanda masuk sholat. Kata Rasul tidak setuju juga, karena terompet itu milik seperti kayak saudara kita atau seperti orang Yahudi meniup terompet. Ada pula yang berpendapat, oh bagaimana kalau kita itu dengan memukul-mukul lonceng. Nah, kan ada juga saudara kita yang memukul-mukul lonceng. Kata Rasul juga tidak setuju, karena memukul lonceng itu seperti saudara kita, yaitu para Nasrani. Jadi tidak ada yang masih bingung hari itu, masih belum ketemu jawabannya, hingga anak-anak keesokan harinya itu ada salah satu seorang sahabat anak-anak, yaitu bernama Abdullah bin Zaid. Siapa anak-anak? Abdullah bin Zaid. Nah, Abdullah bin Zaid ini menceritakan kepada Rasul, ya Rasulullah, tadi malam ya Rasul, aku bermimpi. Abdullah tadi mimpi anak-anak. Mimpinya seperti apa? Bahwa ada seseorang yang melintas di depannya itu, dia mengenakan baju itu jubah serba hijau. Terus dia seseorang tadi ya Rasul membawa lonceng yang dibunyi teng 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 itu, membawa lonceng. Akhirnya karena saya teringat bahwa memanggil sholatnya itu salah satu dengan lonceng, maka tadi tak sapa. Wahai saudaraku yang membawa lonceng, boleh enggak tak beli loncengmu itu? Kalau bahasa kita seperti itu ya anak-anak. Terus tadi seseorang tadi mengatakan, saudaraku, buat apa ini lonceng ini kamu beli? Kata Abdullah bin Zaid, ini aku beli mau untuk buat tanda masuk sholat. Jadi untuk mengumpulkan orang-orang bahwa waktu sholat sudah dimulai. Maka kata seseorang tadi, wahai saudaraku, maukah engkau aku ajari yang lebih bagus daripada lonceng untuk mengumpulkan semua orang? Terus Abdullah bin Zaid, oh iya dengan senang hati. Bagaimana saudaraku? Nah kata tadi seseorang tadi,
engkau kumandangkan azan yang berupa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya sampai la ilaha illallah. Lafal azan itu disebutkan semua. Kemudian dia mengatakan, kemudian kalau sudah mulai untuk memasuki, kamu sudah sholat, untuk kamu mengajak semua untuk sholat, kalau sudah di masjid semua, maka ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan sebagainya. Itu adalah iqamah. Abdullah bin Zaid, oh iya. Terus dia terbangun dari tidurnya. Oh, terbangun, akhirnya ngadu ke Rasulullah. Ya Rasul, bahwasanya aku tadi malam bermimpi seperti ini. Bahwa ada seorang yang memberitahu bagaimana cara menyuruh untuk sholat, yaitu dengan azan dan iqamah. Maka Rasulullah, insya Allah mimpimu itu adalah benar. Itu ya, jadi Rasulullah mengatakan insya Allah mimpimu itu benar. Maka kamu ajarilah si Bilal untuk azan seperti yang kamu mimpikan tadi. Soalnya suara Bilal itu lebih keras, lebih bagus daripada kamu. Akhirnya Abdullah bin Zaid tadi memberitahu si Bilal bagaimana cara azan seperti yang dimimpikan Abdullah bin Zaid. Akhirnya ketika sudah masuk waktu sholat, si Bilal bin Rabah itu azan. Allahu Akbar dan sebagainya. Nah, si Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat Rasul juga, saat itu mendengar, loh kok ada suara. Akhirnya Umar bin Khattab itu lari menuju Rasulullah, suruh lari. Ya Rasul, apakah suara itu? Itu adalah suara azan untuk mengumpulkan semua orang untuk sholat di masjid. Kata Umar bin Khattab, ya Allah, ya Rasul, demi Allah, demi zat yang mengutusmu, bahwasanya tadi malam aku bermimpi sama seperti yang dikumandangkan Bilal tadi. Jadi Umar bin Khattab juga bermimpi anak-anak, bahwa dia juga diberitahu agar mengumandangkan azannya itu dengan lafal yang itu, yang kita biasa mendengarkan, ya Allah, ya anak-anak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, itu yang kita dengar sampai sekarang itu adalah dulu mimpinya Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab. Dan juga ketika lafal iqamah gimana anak-anak? Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salatu, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, itu juga berkat mimpinya Abdullah bin Zaid. Nah, begitu anak-anak sejak saat itu, maka sampai sekarang ketika masuk sholat, masuk waktunya sholat, maka dikumandangkanlah azan. Itu berkat dulu mimpinya Abdullah bin Zaid dan juga Umar bin Khattab. Nah, gitu anak-anak, mungkin cerita tentang awal mula azan itu seperti apa sih? Kapan sih azan itu pertama kali? Dan ternyata anak-anak, yang pertama kali azan adalah Bilal bin Rabah, yang kemarin sudah sempat dikisahkan oleh Ustadz Nasrul. Nah anak-anak, yang perlu diperhatikan sekarang, yang perlu diperhatikan ketika azan adalah yang pertama, seorang muadzin itu apa Pak? Muadzin itu orang yang mengumandangkan azan. Seorang muadzin itu berhak azan kalau dia yang pertama dia beragamanya Islam. Yang kedua, dia harus laki-laki anak-anak, tidak boleh perempuan yang azan di masjid. Jadi yang pertama Islam, yang kedua laki-laki, yang ketiga berakal. Jadi tidak boleh orang gila itu disuruh azan di masjid. Nah, nanti malah neko-neko ya anak-anak. Islam, laki-laki, berakal. Yang keempat adalah minimal umurnya berapa Pak? Minimal dia mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kalau kelas 2 SD bisa membedakan, oh ini baik, ini buruk, berarti dia sudah mumayyiz. Dia boleh azan di masjid. Oh, kelas 4 SD baru bisa membedakan, oh ini yang baik, ini yang buruk, berarti dia
boleh azan di masjid. Jadi mumayyiz itu bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang kedua anak-anak yang perlu diperhatikan adalah ketika azan. Yang kedua, kapan azan itu dikumandangkan? Yaitu ketika sudah masuk waktu sholat. Dan di awal waktu ya anak-anak. Tidak boleh kalian azan duhur 2:30 sore. Wis mau habis waktu duhur, itu nggak boleh. Harus di awal waktu dan juga sudah masuk waktu sholat. Lantas bagaimana kamu ketika mau azan? Yang pertama, kamu berwudu dulu nak. Berwudu, sudah pakai pakaian yang rapi, terus menuju ke masjid. Menuju ke masjid, kamu berdiri dengan tegap, disiapkan suara yang lantang, terus menghadap ke kiblat. Setelah itu disunahkan untuk menutup telinga. Menutupnya berapa Pak? Boleh satu, kalau yang satunya megang gini biasanya. Atau boleh dua-duanya juga boleh ditutup. Kalau mic-nya itu pakai apa anak-anak yang pakai tripod itu ya, yang berdiri itu, nah boleh dua-duanya ditutupi. Nah terus mungkin ada lagi mengapa kok harus dikumandangkan azan? Ya berarti harus karena menyontoh Nabi. Nabi dulu sudah saat Abdullah bin Zaid tadi sudah bermimpin dan sudah diceritakan sama Rasul, sejak saat itu sudah ditetapkan bahwa azan itu dilakukan setiap sholat 5 waktu. Yang terakhir anak-anak, untuk khusus azan subuh itu kalian harus menambahkan apa anak-anak? Iya, as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Itu setelah bacaan hayya 'alal falah. Jadi gitu ya anak-anak. Mungkin ada beberapa tadi 5 yang perlu diperhatikan ketika azan. Gitu ya anak-anak. Semoga ilmu yang sedikit dari Pak Pri ini semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf anak-anak. Kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin kalau ada salahnya itu murni dari kesalahan atau kebodohan dari Pak Pri sendiri. Begitu yang dapat Pak Pri sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari anak-anak. Sampai ketemu lagi ketika kalian sudah besok masuk sekolah. Akhirul kalam dari Pak Pri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.